Jadi langsung aja. Pertama, saya ingin menjelaskan pengertian benzena. Benzena adalah senyawa siklik yang terbentuk dari 6 atom karbon yang berikatan dalam cincin. Senyawa ini bersifat nonpolar, tidak berwarna, mudah terbakar, dan tidak larut dalam air, tapi dapat larut dalam pelarut organik. Selanjutnya, sifat-sifat benzena. Yang pertama, stabilitas. Struktur delokalisasi memberikan kestabilan yang tinggi sehingga benzena menjadi senyawa yang relatif inert terhadap reaksi kimia. Selanjutnya, reaktivitas. Meskipun stabil, benzena cenderung mengalami substitusi elektrofilik pada cincina disebabkan elektron pi. Selanjutnya, sifat fisika. Benzena adalah cairan tak berwarna dengan aroma yang khas. Benzena mudah menguap dan mudah larut dalam pelarut organik. Yang terakhir ada sifat toksisitas. Benzena merupakan senyawa yang beracun dan karsinogenik pada manusia. Paparan jangka panjang terhadap benzena dapat menyebabkan masalah kesehatan yang serius. Klorobenzena atau fenilklorida adalah salah satu senyawa turunan benzena. Senyawa dengan rumus C6H5Cl ini berwujud cair, tidak berwarna, dan berbau menyengat. Ciri lain klorobenzena adalah tidak mudah larut dalam air, tetapi mudah larut dalam benzena, kloroform, dan ether. Sebagian klorobenzena dapat kita temui sehari-hari. Senyawa turunan benzena ini biasanya digunakan dalam pembuatan fenol, anilin, DDT, pelarut cat, dan media pemindah panas. Anilin atau aminobenzena atau C6H5NH2 adalah turunan benzena yang memiliki sifat basa lemah dan tidak berwarna. Anilin dapat berubah menjadi kuning, coklat, ataupun hitam jika teroksidasi oleh cahaya dan udara. Bagaimana penggunaan senyawa turunan benzena ini? Anilin digunakan sebagai bahan dasar pembuatan warna, obat-obatan, serta bahan peledak. Pertama ada fenol. Jadi fenol ini adalah senyawa turunan benzena yang termasuk senyawa aromatik yang mengandung satu atau lebih gugus hidroksil yang terikat langsung dengan cincin benzena. Fenol atau hidroksibenzena memiliki rumus kimia C6H5OH. Lalu karakteristik fenol antara lain berbentuk padatan kristalin, tak berwarna, higroskopis, serta mudah larut dalam alkohol, ether, dan benzena. Senyawa turunan benzena ini sangat beracun, bahkan dapat melumpuhkan kulit bila terjadi kontak langsung. Biasanya fenol digunakan untuk disinfektan, pembuatan obat-obatan, bahan peledak, dan plastik. Lalu selanjutnya ada aspirin. Aspirin atau asetil salisilat sering digunakan untuk meredakan nyeri dan menurunkan panas karena bersifat analgesik, antipiretik, anti radang, dan antikoagulan. Oleh karena itu, senyawa turunan benzena ini sering digunakan untuk sebagai obat pusing ataupun obat sakit gigi dan obat pereda nyeri. Lalu selanjutnya ada asam salisilat. Asam salisilat ini merupakan turunan benzena yang tergolong asam karboksilat sehingga memiliki gugus karboksilat strip COOH. Asam salisilat ini beracun jika digunakan dalam jumlah besar. Namun dalam jumlah kecil, senyawa ini dapat digunakan sebagai pengawet makanan dan antiseptik pada pasta gigi. Dan selanjutnya ada TNT atau trinitrotulen. Nah, senyawa ini banyak digunakan sebagai bahan peledak karena sifatnya yang mudah meledak. Biasanya senyawa turunan benzena ini sering digunakan dalam bidang militer dan pertambangan. Penggunaan TNT secara sembarangan tidak bertanggung jawab dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, mengancam nyawa, bahkan dikenakan hukuman. Nitrobenzena memiliki rumus kimia yaitu C6HSNO2. Senyawa turunan benzena yang satu ini juga dikenal dengan hidrobenzol atau minyak mirbane. Nitrobenzena memiliki aroma seperti kacang almond dan bersifat beracun. Senyawa turunan benzena ini biasanya digunakan sebagai pelarut dan bahan baku pembuatan anilia nitrobenzena.
Nitrobenzena juga digunakan dalam produk semir dan insulator. Aturan dan tata benzena beserta turunannya. Yang pertama, struktur cincin benzena dasar. Dalam struktur cincinnya, senyawa benzena memiliki cabang yang bisa berikatan dengan gugus fungsi lain. Gugus fungsi yang lain ini disebut substifen senyawa benzena. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada tata nama IUPAC turunan benzena 1 substituen. Cincin benzena merupakan rantai utama, sedangkan substituen dianggap sebagai cabang. Apabila hanya satu atom H yang diganti dengan satu substituen unsur halogen, tata namanya dirumuskan sebagai berikut. Tata nama IUPAC sama dengan substituen ditambah benzena. Ini ada contoh yang di samping di sini. Untuk di slide selanjutnya itu ada beberapa senyawa turunan benzena dengan satu substituen yang mempunyai nama khusus yang lebih lazim digunakan atau yang biasanya digunakan. Nah, contohnya adalah sebagai berikut atau yang ada di slide-nya. Yang pertama itu ada toluena atau metil benzena. Yang kedua itu ada stirena atau etenyl benzena, vinil benzena. Yang ketiga itu ada anilina, amino benzena. Nah, yang di tabel sebelahnya atau yang keempat itu ada benzaldehida atau fenilmetanal benzoat aldehida. Yang kelima ada fenol atau hidroksibenzena, benzena alkohol. Dan yang keenam atau yang terakhir itu ada asam benzoat. Yang ketiga ada aturan tata nama senyawa benzena 2 substituen. Tata nama substituen yang berkaitan dalam senyawa benzena memiliki prioritas penyebutannya masing-masing. Berikut urutan prioritas dan aturan tata namanya. Strip COOH adalah karboksil, strip COO strip adalah ester, strip SO3H adalah sulfonat, strip CHO adalah aldehida, strip CO strip adalah keton, strip CN adalah siano, strip OH adalah alkohol atau hidrokso, strip NH2 adalah amino, strip R adalah alkil, strip O strip adalah eter, strip NO2 adalah nitro, strip X adalah halo. Lalu yang keempat ada aturan tata nama senyawa turunan benzena lebih dari 2 substituen. Ada yang pertama, substituen prioritas menjadi rantai utama bersama cincin benzena. Lalu yang kedua, ada substituen lain dianggap sebagai cabang. Jika kedua substituen sama, maka tidak ada substituen yang dianggap cabang. Ketiga, posisi substitun dinyatakan dengan sebagai berikut. Yang keempat, contoh benzena dengan 2 substitun sebagai berikut. Selanjutnya, aturan dan tata nama benzena beserta turunannya. Aturan tata nama turunan benzena lebih dari 2 substitun. Yang pertama, substitun prioritas menjadi rantai utama beserta cincin benzena. Yang kedua, substitun lain dianggap sebagai cabang. Yang ketiga, posisi substitun dinyatakan dengan angka. Yang keempat, penomoran cabang dimulai dari atom karbon yang mengikat substitun prioritas tertinggi. Arah penomoran dilakukan ke substitun prioritas berikutnya. Jika seluruh substitun sama, maka dianggap tidak ada cabang tetapi posisi tetap ditulis. Yang kelima, cabang sejenis yang jumlahnya lebih dari 1 cukup ditulis sekali tetapi diberi indeks. Yang keenam, jika terdapat lebih dari 1 macam jenis cabang, maka urutan tata nama cabang diurut berdasarkan abjad dalam bahasa Inggris atau sebelum diberi indeks. Aturan dan tata nama benzena beserta turunannya. Aturan tata nama benzena terikat pada rantai karbon. Apabila suatu cincin benzena terikat pada rantai alkana yang sangat panjang atau lebih dari 6 atau pada suatu rantai bergugus fungsi, maka cincin benzena itu dianggap sebagai substituen, bukan sebagai induk. Rantai ini dinamakan gugus fenil. Ada aturan dan tata nama benzena beserta turunannya. Tata nama benzena dari gabungan cincin benzena yaitu 2 cincin namanya naftalena, 3 cincin namanya antrasena, 2 cincin ke atas namanya fenantrena, 4 cincin atas bawah namanya pirena, 5 cincin namanya benzopyren, 4 cincin kanan kiri namanya krisena, dan cincin yang terakhir namanya benzofluorantera. Lalu ada juga kegunaan dan turunannya. Yang pertama ada industri petrokimia, yaitu benzena adalah bahan baku penting dalam produksi
berbagai senyawa kimia seperti etilena, stirena, fenol, dan asam benzoat. Lalu yang kedua ada industri farmasi. Beberapa turunan benzena digunakan dalam sintesis obatan dan produk farmasi. Yang ketiga ada industri plastik. Stirena yang merupakan turunan benzena digunakan untuk membuat polimer polistirena. Polimer ini sering digunakan dalam pembuatan wadah plastik dan busa. Nah, di kegunaan benzena dan turunannya selanjutnya itu ada industri pewarna dan pelarut. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf.